نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Al-Asatidatul Kiram, guru-guru yang insya Allah semua diberkahi Allah. Ayahanda tercinta Abu Jibril, Ayahanda Susilo, Ayahanda Benyamin, Bang Taba, Muhammad Taba, mujahid dakwah kita, Mas Agung, semua ayah bunda keluarga yang hari ini cintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Zikir energi ibadah, zikir energi amal saleh. Jadi orang kalau sudah ingat Allah, ingat akhirat, itu semangat sekali beramalnya. Dunia ini menjadi darul ibadah, darul amal. Zikir energi kemuliaan akhlak. Orang kalau zikir itu akhlaknya baik banget. Sebagaimana ia menyebut asma Allah yang indah-indah, maka pribadinya indah, kesehariannya indah, rumah tangganya indah, di kantor dimanapun. Itu lahir akhlak yang mulia itu buah dari zikirnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Zikir itu energi dakwah. Zikir itu energi dakwah, dahsyat sekali. Dia tidak selalu merasa sedih, dia selalu bersama Allah, dan itu adalah amal tercerdas, amal termulia, amal terbaik. Tiada hati terbaik, pikiran terbaik, mata terbaik, harta terbaik, ilmu terbaik, jabatan terbaik, popularitas terbaik, waktu terbaik, kecuali digunakan di jalan dakwah. Kita dah lama hidup di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Apa yang kita cari kita tinggalkan. Ingat Rasulullah SAW mengingatkan, tak kala dikirim ke kuburan, yang mengikuti mayit itu 3: keluarganya, hartanya, amalnya. Biar dia senang. 2 pulang. Harta yang kita kejar-kejar, yang kita cari, yang kita depositokan, ada bentuk tanah macam-macam. Ternyata pulang, kita tinggalkan, tidak kita bawa, tidak mengikuti kita ke alam kubur. Cincin apa semua dilepas, kain kapan itu pun tidak boleh sutra. Yang sederhana habis. Keluarga yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita siang malam pikirkan keluarga kita, ternyata keluarga juga meninggalkan kita. Sampai Rasul menghabarkan, mayit di dalam kubur masih bisa mendengar langkah terakhir keluarga tercinta meninggalkannya. Mungkin kalau suami yang meninggal, langkah terakhir yang meninggalkannya istrinya. Mungkin kalau ayah yang meninggal, langkah terakhir langkah anaknya yang meninggalkan. Dan itu didengar oleh mayit di dalam kubur, tapi juga meninggalkan. Betapapun cintanya, betapapun sayangnya. Nah, yang mengikuti mayit, amalnya, ibadahnya, akhlaknya. Ayah, karena itu yang terakhir, muhasabah diri. Zikir itu membangkitkan energi muhasabah diri. Makin dia menghinakan diri di hadapan Allah, buah dari mengenalnya Allah. Orang itu semakin kenal Allah, dia makin menghinakan diri kepada Allah. Dia akan banyak sujud, dia akan banyak mencium bumi. Dia hinakan kepala yang mulia ini, dia cium-cium bumi Allah ini. Senang dia sholat malam, maka buahnya pasti dia rendah hati. Orang yang sedang menghinakan diri di hadapan Allah, buahnya rendah hati. In uridu ilal islam mastata'tu. Tidak ada energi yang paling kuat
malam itu kecuali perbaikan dan kebaikan. Karena ia tahu dunia ini bukan tempatnya. Dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan menghadap Allah. Karena itu waktu tidak ada sia-sia baginya. Dan yang terjadi muhasabah diri. Padahal itu setelah ibadah, setelah amal, setelah ia melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Tapi terus dia muhasabah diri. Karena itu disunahkan selesai sholat kita istighfar, minta ampun pada Allah. Padahal selesai sholat. Bahkan selesai sholat malam di waktu sahur dianjurkan banyak minta ampun. 2 ayat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 17 dan Al-Dhariyat ayat 16. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashar hum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu senang minta ampun di waktu sahur. Jadi amal apa yang terbaik di waktu sahur? Minta ampun, padahal selesai tahajud. Dalam peperangan pun meraih kemenangan, Fathu Mekah. Rasulullah SAW bersama para sahabat dan kaum mukminin menaklukkan kota Mekah. Begitu meraih kemenangan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah perintahkan banyak tasbih, banyak tahmid, bahkan minta ampun. Padahal sukses. Karena itu orang yang paling sukses di muka bumi adalah orang yang banyak minta ampun pada Allah. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Karena itu zikir, istighfar, sholawat tidak bisa dipisahkan, dia menjadi energi dalam kehidupan kita. Mencari nafkah, Allah perintahkan kita berzikir. Wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bahkan dalam perang Allah perintahkan juga dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila kalian menjumpai musuh kalian, hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah berzikir kepada Allah. Niscaya kalian akan menang. Alam ini berzikir, tanah ini berzikir. Bahagianya tanah itu dibangun Baitul Yatim. Tanah berzikir itu senang, difungsikan sesuai dengan fungsi yang dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tidaklah orang berzikir berjalan di atas muka bumi kecuali bumi senang sekali. Tidaklah orang berzikir makan suatu makanan kecuali makanan itu senang sekali, karena dia dimakan dari darah, dari daging. Energi tubuh ini diajak untuk berzikir. Tidaklah orang berzikir minuman satu minuman kecuali minuman itu senang sekali. Tidaklah orang berzikir duduk di bawah pohon tahta syajarah ila tafrahu syajarah kecuali pohon itu senang sekali. Allahu Akbar. Alam ini senang menyaksikan hamba-hamba Allah yang berzikir. Ayah, bunda, sebelum zikir Nanda senang sekali. Ayah Abu Jibril di tengah-tengah kita. Beliau guru arifin, beliau mujahid dakwah. Yang beliau sering sekali mendapat fitnah, teroris dan sebagainya. Arifin mengenal beliau. Beliau mujahid Afgan dan lama berjuang di Afghanistan. Dan sekarang beliau juga mujahid di negeri kita, menegakkan syariat Allah dengan cara sabar. Dan beliau juga tidak setuju dengan bom-bom yang di Indonesia. Tapi fitnah begitu hebat untuk beliau. Dan beliau mengajar di Masjid Az-Zikra. Karena puncak dari dakwah itu adalah jihad. Karena itu kesempatan ini sebelum zikir, Arifin minta, dan ini karya beliau, fadilah dan faidah zikir kepada Allah. Malah kemarin di pemulang temanya menarik. Ayanda Susilo, Ayanda Benyamin, judulnya jihad dan zikir. Jadi bersama Arifin dan Abu Jibril, begitu judulnya, bagus kan? Arifin bicara jihad, ayah bicara zikir. Terpulang ini. Sebenarnya jihad dan zikir gak bisa dipisahkan. Ahli jihad, ahli zikir. Ahli tahajud itu ahli jihad, gak bisa dipisahkan. Puncak dari ibadah itu ya jihad. Karena itu kalau ayat sholat di Masjid Az-Zikra Sentul tidak pernah lepas setiap subuh mendoakan mujahidin. Setiap subuh, coba itu di Masjid Az-Zikra subuh. Ya tadi Mas Agung, Ayanda Susilo sering. Sallallahu
unsur mujahidin di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, disebut negeri-negeri dan semua negeri yang dizalimi, dan jadikan kami para mujahidmu ya Allah. Ayah, bunda, kita simak 7 menit. Beliau menyampaikan rahasia zikir, bukan jihad, rahasia zikir. Melihat sisi lain, beliau membicarakan tentang zikir. Setelah itu kita sama-sama minta ampun pada Allah. Hari ini mengajak ikhwah, ayah bunda istighfar. Walaupun sebentar nanti zikir, hari ini yakin semua akan tenggelam dalam nikmatnya zikir. Dan itu fitrah. Ada yang tanya, ayah dan Sila, kenapa kalau zikir kok nangis? Itu fitrah. Karena dia menyebut Tuhan yang menciptakannya, dan tubuh ini, jantung, paru-paru, darah, semua sel tubuh ini senang disebut nama penciptanya. Wajarlah ia menangis, karena memang dia rindu. Apalagi yang jarang berzikir, akan tumbuh kerinduan itu. Ayah, nasihati kami tentang zikir ini. Silakan ayah. Allah Akbar. Allah Akbar. Kota santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kehadiran di sini untuk mendengarkan ceramah dan ikut zikir Ustaz Arif. Beliau sejak muda sampai hari ini mengajak umat Islam Indonesia berzikir, dan buahnya dapat kita lihat yang luar biasa. Di masjid yang beliau bawa, seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini pernah berkumpul, dan beliau yang memimpin zikir dan mengajak pemimpin bangsa ini supaya mereka menjadi ahli zikir, supaya Indonesia dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu. Beliau banyak mendapat fitnah, tetapi kesabaran beliau mengajak umat Islam berzikir. Hari ini beliau ditempatkan oleh Allah pada posisinya. Di seluruh Indonesia beliau diundang, meskipun banyak ustadz-ustadz yang ada di seluruh Indonesia, tetapi keistimewaan beliau dengan suaranya yang indah, itulah yang menjadi daya tarik. Allah beri beliau suara yang serak-serak basah istilah, tapi disayangi oleh semua. Beliau suruh ceramah 7 menit nggak dapat siapan, tapi tidak mengapa, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang penuh nikmat. Dengan apa memasuki surga? Imam Ibnu Qayyim, salah seorang ulama ahli sunnah yang masyhur,
beliau telah menulis 100 hikmah dan fadilah berzikir. Pada fadilah yang ke-45 saya memang mengaji buku ini di masjid ini. Imam Ibnu Qayyim berkata, man dawam ala dzikrillah dakhalal jannah mustabsyira. Barang siapa yang terus-menerus berzikir kepada Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan penuh kegembiraan. Ini jelas sekali. Maka barang siapa yang ingin masuk surga, tidak ada jalan yang mesti ditempuh kecuali jalan zikir kepada Allah. Ada di antara kita kadang-kadang menganggap ahli zikir itu ahli bid'ah. Saya mengatakan yang menganggap ahli zikir itu ahli bid'ah, dialah ahli bid'ah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan seluruh umat manusia berzikir kepada-Nya. Wadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Maksudnya, ingatlah aku akan tuturkan rahmatku kepadamu. Maka siapa yang ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah, wajib atasnya berzikir. Tidak ada jalan lain. Washkuruli wa la takfurun. Gunakanlah segala nikmatku untuk taat kepadaku, jangan kamu kufur kepadaku. Ayat ini dirangkaikan oleh Allah, zikir dan syukur, pada surah Al-Baqarah ayat 152. Ini yang pertama, 100 hikmah tak mungkin. Saya ingin ambil 3 saja. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, al-dzikru yaj'al du'a mustajabah. Zikir itu menyebabkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah akan diijabahi. Satu hari ada sahabat Rasul sholat di Masjid Nabawi. Begitu dia selesai sholat, langsung berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai, Rasul sallallahu alaihi wasallam panggil dia, wahai fulan, ke sini. Ada apa ya Rasulullah? Dia berkata, engkau tergesa-gesa. Orang itu kalau dia meminta kepada Allah, dia puji Allah dulu, kemudian dia berselawat kepadaku. Sesudah itu dia minta apa yang menjadi hajatnya, pasti dikabulkan oleh Allah. Kita lupa. Maka Rasul ajar kita berdoa setelah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu sebabnya doa dikabulkan Allah, berzikir kepada Allah. Tidak ada yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, arba'u kalimatin ahabbu ilallah. 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah. Di antara kalimat yang ada di muka bumi ini, 4 kalimat yang paling dicintai Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari mana saja kamu mulai? Mulai dari Allahu akbar, kemudian subhanallah, kemudian alhamdulillah,
Silakan mulai dari mana? Allah sayang kepada siapa saja yang membaca 4 kalimat ini. Siapa yang mendawakannya, mengucapkannya, masuk surga dengan penuh kenikmatan. Subhanallah. Yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim, la sabila ila tabrigi jama'i syariat. Tidak ada jalan untuk mengusir setan-setan yang meliputi jiwa manusia mereka dengan berzikir kepada Allah SWT. Orang banyak menjadi pelindung supaya dia tidak diganggu oleh mana-mana kekuatan. Ada yang menggunakan permata akik, ada yang menggunakan permata merah delima, ada yang menggunakan kalung dari kayu bahan, ada yang menggunakan keris untuk melindungkan dirinya dari bahaya. Barang siapa yang melakukan ini, dia sudah mensekutukan Allah. Karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis diterangkan, Allah memiliki perbendaharaan, dan perbendaharaan Allah itu ialah la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang membacanya terus, maka Allah akan berikan kekayaan seluas langit dan bumi. Mas kalian dirahmati Allah. Jadi ini 3 saja yang perlu disampaikan, dan di masjid ini kita mengkaji buku ringkas. Ada 100 fadilah dan hikmah dari berzikir kepada Allah di setiap hari Minggu, minggu ke-1 dan minggu ke-3, dan setiap hari Jumat pagi kita mengkaji zikrullah ringkas, tetapi itulah kunci surga. Terus sekalian, puncaknya zikir itu ialah la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kuncinya surga. Tetapi tidak ada kunci melainkan mesti ada giginya. Kalau kamu datang membuka pintu dengan kunci yang ada giginya, kamu pasti bisa membukanya. Tetapi kalau kamu datang dengan kunci yang tidak bergigi, kamu tidak akan bisa membuka pintu itu. Kunci-kunci itu, gigi-giginya ialah syarat la ilaha illallah, ilmu, yakin, jujur, kemudian tunduk dan patuh kepada arahannya, ikhlas dan mahabbah kepada kalimat la ilaha illallah adalah pintu surga. Baik, ini saja. Mudah-mudahan walaupun sedikit Allah akan membuka pintu untuk kita mencintai zikir kepada Allah. Tidak ada amalan seperti zikir. Amalan sholat ada waktunya 5 kali sehari semalam. Amalan puasa ada waktunya 1 bulan di bulan Ramadan. Amalan umroh dan haji ada waktunya. Amalan jihad juga ada waktunya. Tetapi amalan zikir tidak mengenal waktu, di mana saja dan kapanpun saja, dan dia yang menghiasi seluruh amal soleh. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.